Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ridha saja, ridha dan surga Allah, al-jannah. Saya menyediakan beberapa amalan. Kalau kita mengamalkan amalan ini, kita masing-masing punya kunci surga insya-Allah. Miftahul jannah. Bukan cuma nama majelis ta'lim, tetapi masing-masing kita sudah mempunyai miftahul jannah, kunci surga. Artinya apa kita punya kunci surga? Artinya jamin kita masuk surga, bebas dari api neraka. Ini salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Bahwa kesempatan besar bagi kita. Siapa di antara kalian yang ingin masuk surga, mendapatkan jaminan masuk surga, miftahul jannah, masuk ke dalam surga, ini bulan Ramadan kesempatan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Inna lillahi 'utaqa'a minan nari fi kulli lailah." Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka setiap malam Ramadan. Ada beberapa hamba pilihan Allah. Berapa besar, berapa jumlahnya kita enggak tahu. Tapi setiap malam pasti rahmat Allah, anugerah Allah, fadlullah lebih luas dari harapan kita. Kalau kita di malam-malam yang lalu belum kita termasuk dalam hamba-hamba yang terpilih oleh Allah, insya-Allah malam ini termasuk. Kalau belum, besok insya-Allah termasuk. Insya-Allah kita semuanya tidak Ramadan berakhir kecuali kita sama-sama sudah terpilih oleh Allah membebaskan kami dari api neraka. Kalau kita bebas dari api neraka artinya apa? Artinya masing-masing ahli jannah, ahli surga sudah dapat. InsyaAllah. Siapa yang mendapatkan anugerah Allah ini? Ini amalannya. Amalan bulan Ramadan agar kita mendapatkan kebebasan dari api neraka. Agar kita sama-sama mendapatkan kunci surga. Agar kita sudah akhir Ramadan kita sama-sama mendapatkan sertifikat surga. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Talib rahimahullah radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu, khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah Zahra, di akhir Ramadan beliau suka berjalan dan beliau memanggil. Dia bicara begini katanya. Qal ala laita syi'ri man al-faiz fina fanuhanniyah wa man al-khasir fina fanu'azziyah. Siapa di antara kita yang menang? Siapa di antara kita yang beruntung? Siapa di antara kita yang lulus di bulan Ramadan? Kami berikan tahniah. Mabruk, tahniah. Qal wa manil khasir? Siapa yang rugi di bulan Ramadan? Siapa yang rugi di bulan Ramadan? Kami berikan ta'ziyah. Ta'ziyah karena dia mendapatkan musibah besar. Musibah besar sampai keluar bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling rugi. Itu bulan Ramadan itu seperti pasar, kata ulama. Pasar. Ada yang untung, ada yang rugi. Di antaranya enggak ada. Di antaranya enggak ada. Ada yang beruntung, ada yang rugi di bulan Ramadan. Di antaranya tidak ada. Kenapa tidak ada? Kalau pasar, misal seorang yang jual beli, dia jual barang, dia beruntung. Orang yang beli barang dia beruntung, yang rugi dia rugi. Tapi orang yang masuk pasar tidak belanja sama sekali, tidak jual, tidak beli, berarti dia tidak rugi, tidak beruntung dan tidak rugi. Itu biasanya. Tetapi di Ramadan, khususnya di Ramadan tidak ada. Untung ada rugi, tidak ada di antaranya. Kenapa? Karena kalau masuk pasar, terus sebelah kanan, sebelah kiri ada barang yang murah, apalagi free, bisa diambil kapan saja, harganya mahal, tetapi hari ini saja murah. Itu barangnya luar biasa, barangnya tinggi, tetapi cara mendapatkannya gampang. Kalau tidak mendapatkan barang saat murah, kalau tidak mendapatkan barang saat gampang mendapatkannya, itulah makna orang rugi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah Rasulullah SAW menyampaikan ketika naik mimbar suatu hari, Nabi SAW mengucapkan amin. Bayangkan saudara hadis ini. Rasulullah berkata, amin. Amin. Sahabat kaget, ya Rasulullah, wa ma amin? Amin apa?
Amin untuk apa? Doanya apa? Biasanya ketika ada doa baru kita amin. Tapi Nabi SAW sendiri mengucapkan amin tanpa ada doa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma amin? Amin apa itu? Amin untuk apa ya Rasulullah? Kita enggak dengar doa. Nabi SAW menjawab, barusan Jibril datang. Barusan Jibril datang dari langit. Menyampaikan doa. Berarti yang berdoa siapa? Jibril alaihi salam. Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, raghima anf man adraka Ramadan walam yughfar lah. Wahai Muhammad, orang yang paling rugi, paling dihina oleh Allah, paling celaka, orang yang bertemu bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, sampai keluar bulan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah. Qul amin wahai Muhammad, katakan amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengucapkan amin. Bayangkan yang berdoa Sayyidul Malaikah Jibril alaihi salam, yang mengaminkan Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang paling rugi adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mudah sekali bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh hidayah, bulan taubat, bulan ampunan, tidak bisa mendapatkan rahmat dan hidayah ampunan Allah. Itulah orang yang paling rugi, na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita, amalan-amalan apa yang kita harus lakukan di bulan suci Ramadan agar kita menjadi untung insyaAllah? Yang pertama, puasa. Puasa itu wajib. Nah, tetapi bagaimana puasa kita menjadi imanan wa ihtisaban? Bagaimana kita senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Bagaimana seorang merasa gembira kedatangan bulan Ramadan? Yafrah, bahagia, senang. Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya menjadi hamba yang bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Syukran ya Allah. Itulah makna orang bergembira, bahagia di bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qal lis-shaimi farhatan. Lis-shaimi farhatan. Orang berpuasa punya dua kebahagiaan, dua gembira. Farhatan, kebahagiaan. Yang pertama, yafrahu hina fitrihi. Ketika buka, ada dua makna. Ketika buka puasa, dia gembira, bahagia. Kenapa? Karena Allah yang memudahkan sampai bisa menunaikan ibadah puasa sampai azan maghrib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kebahagiaan. Kata ulama, kebahagiaan itu juga sa'atu fitrihi, pas hari raya Idul Fitri. Sudah selesai satu bulan puasa, sudah selesai menunaikan ibadah, Allah kasih hadiah Idul Fitri. Ketika di hari pertama dianjurkan Nabi SAW mulai pagi hari dengan kurma. Kita mulai dengan kurma, bismillah, sebelum kita pergi ke salat Id, kita makan kurma. Artinya ya Allah, hari ini hari buka. Kita merasa gembira, alhamdulillah ya Allah, ana farhan, saya bahagia karena diberikan kesempatan saya menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu seorang mukmin. Farha yang kedua, kebahagiaan yang kedua, yaitu nanti di yaumul qiyamah, hina yalqa rabbahu, ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Gembira, bahagia dengan nikmat dan anugerah Allah ketika dikasih orang yang berpuasa. Karena pahala puasa tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, untukku, wa ana ajzi bih, aku yang memberikan pahala nanti di yaumul qiyamah. Nanti di yaumul qiyamah Allah kasih pahalanya. Kalau kita ketika lihat betapa besar pahalanya. Karena itu syarat agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban. Iman karena Allah, ihtisaban, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita puasa iman, yang mendorong kita iman, hubban lillah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata seorang sahabat radhiyallahu alaihim, qal, jika dua nikmat tidak ada di dunia, saya untuk apa bikin hidup lama di dunia? Bayangkan, kalau dua nikmat tidak ada di dunia, dua nikmat tidak ada, saya tidak mau hidup lagi di dunia.
Untuk apa kalau dua nikmat itu tidak ada? Apa itu nikmatnya? Bayangkan, kalau kenikmatan dunia, apa yang kita terasa di dunia? Yang kita merasa di dunia, nikmat apa yang paling membahagiakan hati kita, membuat kita senang apa? Beliau berkata, puasa dan qiyamul lail. Puasa dan qiyamul lail. Bukan hanya puasa, kata beliau, as-siyamu fil hawajir. Puasa di musim panas. Kenapa? Karena makin panas, makin haus. Makin panas, makin capek. Makin panas, makin lapar. Ketika panas, lapar, haus, tetap dia menahan diri dari makan dan minum karena Allah, dia senang. Alhamdulillah ya Allah, walaupun berat, walaupun haus, walaupun susah, tetapi tetap saya menjalankan puasa karenamu ya Allah. Coba lihat perasaannya apa sampai mereka merasa nikmat luar biasa dalam puasa. Itulah seorang mukmin berusaha bagaimana puasa saya ya lillahi ta'ala dan mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, diampuni segala dosanya. Ini puasa itu. Yang pertama salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail. Ya, salat qiyamul lail itu setiap malam salat tarawih jangan tinggalkan saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه." Barang siapa yang salat qiyamul lail di bulan Ramadan iman karena Allah, yang mendorong tujuan ya Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, غفر له ما تقدم من ذنبه, diampuni oleh Allah segala dosanya. Itulah makna orang yang beruntung di bulan Ramadan, diampuni dosanya. Semua apa yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan, dosa besar maupun kecil, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat dan amal salih di bulan suci Ramadan. Itulah orang yang na'udzubillah keluar selesai bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah karena dia tidak melaksanakan puasa secara sah, tidak melaksanakan qiyamul lail dan amal-amal lain. Qiyamul lail, saudara, Bapak Ibu, kesibukan kita apapun di bulan Ramadan cuma 1 bulan. Seharusnya seorang mukmin sepanjang tahun tidak meninggalkan qiyamul lail sama sekali. Seorang mukmin harusnya sepanjang tahun tidak meninggalkan qiyamul lail sama sekali, khususnya salat witir. Sampai kata sebagian ulama, Imam Abi Hanifah, mazhab Abi Hanifah, salat witir itu wajib. Bayangkan, wajib, tidak boleh tinggalkan salat witir di saat malam. Tidak boleh. Itu termasuk salah satu wajib. Subhanallah. Padahal yang kita tahu yang wajib cuma 5 waktu, 5 fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata witir wajib. Kesepakatan ulama, jumhur ulama, Imam Malik, Syafi'i, juga Imam Ahmad bin Hanbal dan seluruh jumhur ulama, itu tidak wajib, sunnah muakkadah. Tetapi pernah kita berfikir tidak? Kenapa Imam Abi Hanifah dan mazhab Abi Hanifah mereka memilih bahwa witir wajib? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan salat witir sama sekali. Tidak pernah. Seumur hidup, walaupun uzur, walaupun sakit, walaupun musafir, tetap beliau melaksanakan salat witir. Artinya apa? Artinya wajib. Itu ijtihad dan pandangan mereka. Walaupun kita tahu bahwa itu bukan wajib. Tetapi tidak pantas bagi seorang mukmin dari Isya sampai subuh tidak bisa meluangkan waktu sedikit untuk melaksanakan salat qiyamul lail. Dan juga qiyamul lail bukan untuk siapa saja. Qiyamul lail untuk orang beriman yang mulia di sisi Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaraful mu'mini qiyamuhu bil lail." Kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Kemuliaan orang yang mulia di sisi Allah, orang yang jaga qiyamul lail. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, tolong khususnya di bulan Ramadan ini, ayo kita menjadikan Ramadan ini madrasah, sekolah, belajaran bagi kita. Akhir sekolah ini ada yang untung, ada yang lulus, ada yang gagal, rugi, na'udzubillah, insyaAllah tidak ada yang gagal atau rugi di antara kita. Kita setiap malam kita latih diri untuk menjaga qiyamul lail. Setiap malam. Lebih baik berjamaah.
Kalau masa pandemi mungkin agak kurang, banyak di antara kita walaupun masjid-masjid sudah terbuka. Saya sebenarnya baru datang dari Makassar. Besok saya, hari ini ada ini, namanya buka puasa nanti bersama salah satu keluarga pejabat di Jakarta. Terus besok kemudian ada acara besar nanti saya sampaikan insyaAllah. Setelah itu saya ke Malang. Pulang dari Malang, saya ke Maluku. Di sana 1 minggu. Jemaahnya luar biasa. Tapi kalau misal kalau pandemi, mungkin masjid kami tidak jaga jarak atau lain, tidak masalah. Tetap jaga salat di rumah bersama keluarga. Khususnya di bulan Ramadan. Itu yang biasa. Misal amalan-amalan di Madinah ya. Di Madinah, alhamdulillah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan di Madinah, dimanapun itu biasa seperti itu. Biasa seperti itu. Alhamdulillah sejak kecil kita, sejak kecil. Kenapa saya alhamdulillah? Saya, kakak saya rahmatullah alaihi Syekh Jabir, adik-adik saya sudah biasa qiyamul lail, sudah biasa berani menjadi imam karena sejak kecil kita sebelum balik. Abu ya ayah saya di Madinah. Ketika jamaah itu bukan Ramadan, di luar Ramadan apalagi di Ramadan. Ketika jamaahnya selesai salat Isya, sudah salat Isya berjamaah, kan Abuya ketua masjid, salah satu masjid di Madinah. Setelah jamaahnya bubar, keluar dari masjid, Abuya suruh kita diam di masjid, jangan ada yang keluar. Setelah jamaahnya keluar, sudah dikunci pintu-pintunya, lampu-lampu dimatikan, kecuali beberapa lampu kecil dalam masjid. Abuya suruh kita maju. Salat. Ayo, hari ini Syekh Ali. Besok Syekh Muhammad Jabir. Berikutnya fulan. Untuk apa? Melatihkan kita untuk menjadi imam. Masih kita masih anak. Tapi nggak ada jamaah. Cuma beberapa keluarga kita, ayah dan saudara. Itu saja. Agar apa? Agar kita membiasakan diri menjaga salat qiyamul lail. Ketika masuk bulan Ramadan, ya, kita sudah baru 15 tahun, 16 tahun, langsung Abuya, ayah saya, suruh kita maju jadi imam. Jadi imam di bulan Ramadan. Sampai alhamdulillah sudah biasa. Kita, alhamdulillah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada saya, anak saya yang masih kecil sudah bisa menjadi imam. Di rumah, di yayasan, di masjid kecil, alhamdulillah sudah biasa menjadi imam. Itu dari mana? Dari rumah. Karena itu kalau misal kita tidak sempat salat berjamaah di Ramadan, lebih baik salat berjamaah tarawih. Kalau belum, tidak apa-apa, salat di rumah. Salat di rumah bersama keluarga, berjamaah lebih baik. Kalau misal tidak sempat berjamaah, kelewatan, sibuk, baru sampai rumah, tidak masalah. Tetap salat sendiri masing-masing. Yang penting, jangan tinggalkan salat tarawih. Jangan tinggalkan salat qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Jangan. Walaupun salatnya sendiri. Nggak sempat, nggak hafal Quran, Syekh. Nggak bisa baca 1 juz. Nggak bisa panjang. Atau saya udah tua. Nggak bisa berdiri misal panjang 1 jam atau 1,5 jam. Nggak apa-apa. Duduk aja. Di kursi. Di awal berdiri, Allahu Akbar. Setelah itu duduk. Belum hafal Quran. Baca melalui Al-Quran. Ada Quran mushaf tahajud besar. Terus kalau saya cuma baca surat-surat pendek aja bagaimana? Boleh, enggak masalah. Surat-surat pendek yang hafal. Yang penting jangan sampai 1 malam di Ramadan tidak bisa melaksanakan salat qiyamul lail, tarawih. Semampunya. Belum bisa 11 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 3 rakaat. Yang penting jangan sampai tinggalkan 1 malam. Jangan sampai lewatkan 1 malam belum melaksanakan qiyamul lail. Karena apa? Karena dapat ampunan Allah. Yang kedua, setiap malam Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Siapa yang dibebaskan oleh Allah? Orang yang mengajukan diri. Orang yang mengajukan diri. Datang ke masjid. Datang ke rahmat Allah. Ya Allah, ini saya, ya Allah. Ini saya seorang hamba yang ingin mendapatkan kebebasan, ya Allah. Ya Allah. Ini saya, ya Allah. Yang ingin diampuni, ya Allah, ampunilah kami. Orang yang mengajukan diri memohon kepada Allah, itulah orang yang mendapatkan kebebasan dari api neraka. Ya, ini yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, ini sebenarnya yang ketiga itu yang paling penting khususnya di Ramadan. Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran terus. Pagi, siang, sore, maghrib, isya, sahur, kapan ada waktu, kesempatan, baca Al-Quran. Baca Al-Quran sampai mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, bulan Al-Quran.
Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Berarti ada hikmah luar biasa. Ada rahasia. Karena itu di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan saja. Jibril alaihi salam turun dan tadarrus. Ngaji bersama Nabi Muhammad SAW berdua. Ngaji Al-Quran full di bulan suci Ramadan. Muraja'ah, tadarrus Al-Quran dari awal sampai akhir. Begitulah para sahabat. Begitulah para salafus salih, seorang salih, orang mukmin ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka dihentikan seluruh aktivitas. Mereka di stop, semuanya stop sampai kajian. Bayangkan saudara, coba lihat. Imam Malik di Madinah sampai kajian akidah, fikih, hadis di stop di bulan Ramadan. Mohon maaf, tak ada kajian lagi. Kenapa? Dia mau sibuk dengan Al-Quran. Al-Quran saja. Sampai mereka khatam berkali-kali di bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang khatam setiap 3 hari sekali. Ada yang 2 hari sekali. Ada di antara mereka yang setiap hari di Ramadan khatam sekali. Bayangkan 30 juz dari pagi sampai malam. Berarti 1 bulan full mereka khatam Al-Quran 30 kali. Di antara mereka ada yang khatam lebih di bulan Ramadan. Setiap hari 2 kali. 2 kali seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Zahabi berkata, "Kana Imam Syafi'i biasa beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 khatmah, 60 kali." Sebagian ulama yang lain, para salaf salih yang lain, di awal Ramadan mereka baca sekali, setiap hari sekali 30, 1 kali khatam, 1 kali khatam. Ketika masuk 10 hari terakhir, 10 hari final Ramadan, akhir Ramadan, mereka khatam 2 kali setiap hari. Bayangkan, kalau kita sudah masuk sekarang hari yang ke-12, kira-kira sudah khatam kita belum? Ini pertanyaan penting, perlu kita muhasabah. Kan kita cinta Al-Quran, kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, mana buktinya? Ini bukti di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini belum bisa kita membiasakan diri, belum bisa kita mengkhatamkan Al-Quran. Bulan Al-Quran, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan pahala, bulan kebaikan. Belum bisa kita mengkhatamkan Al-Quran. Terus kapan lagi? Kapan lagi saudara?